Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, hadirin hadirat para peserta kajian online FB Yayasan Syahamah yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kajian tematik kita mengambil tema keutamaan amaliyah dan peristiwa penting di bulan Sya'ban. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada hari ini Kamis 10 Maret 2022 kita telah memasuki tanggal 7 Sya'ban 1443 Hijriah. Karena tanggal 1 bulan Sya'ban 1443 Hijriah jatuh pada hari Jumat yang lalu. Itu artinya sekali lagi hari ini kita telah memasuki hari ke-7 bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Bulan Sya'ban terletak di antara dua bulan yang mulia. Bulan Sya'ban terjepit antara bulan Rajab yang diagungkan oleh umat Islam, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelahnya ada bulan Ramadan, sebaik-baik bulan. Bulan yang di dalamnya terdapat peristiwa-peristiwa penting, yang itu semuanya menunjukkan betapa suci dan betapa mulianya bulan suci Ramadan. Hadirin sekalian, karena bulan Sya'ban terletak di antara dua bulan yang mulia, dua bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Sya'ban ini banyak dilalaikan oleh banyak orang. Banyak orang yang lalai untuk mengerjakan berbagai ketaatan, berbagai ibadah, berbagai kebaikan di bulan Sya'ban yang terjepit, yang berada di antara dua bulan yang mulia. Orang-orang biasanya begitu memasuki bulan Rajab, mereka berlomba-lomba untuk melakukan berbagai ketaatan, di antaranya adalah puasa Rajab. Tetapi setelah meninggalkan bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, seakan-akan mereka mengendorkan semangat dan motivasi mereka di dalam melakukan kebaikan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dan memberikan teladan kepada kita bahwa ketika memasuki bulan Sya'ban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengendorkan semangat dan motivasi beliau di dalam melakukan berbagai ketaatan dan kebaikan kepada Allah dan kepada sesama. Beliau tidak mengendorkan sama sekali semangat beliau di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para sahabat, begitu juga yang dilakukan dan diteladankan oleh para ulama salaf kita. Begitu memasuki bulan Sya'ban, mereka meninggalkan berbagai kegiatan duniawi dan beralih untuk melakukan berbagai ketaatan, berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai upaya untuk mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan. Bahkan para ulama salaf menyebut bulan Sya'ban sebagai Syahrul Qurra, karena banyaknya para ulama salaf ketika itu yang membaca Al-Quran semakin giat, semakin rajin membaca dan mengkhatamkan Al-Quran di bulan Sya'ban. Mereka juga memperbanyak sedekah, mereka juga melakukan zakat mal, mereka memperbanyak silaturrahim, mereka memperbanyak zikir, mendirikan malam dengan berbagai ketaatan kepada Allah. Bukan hanya sholat malam, tetapi juga mereka mengisi malam-malam di bulan Sya'ban dengan berbagai kegiatan ibadah, kebaikan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu amaliyah yang biasa dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian diikuti oleh para sahabat dan para ulama salaf di bulan Sya'ban adalah memperbanyak puasa. Di bulan Sya'ban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan kepada kita bahwa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebagai persiapan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Di dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala shiyam syahrin illa Ramadan." Saya tidak pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Ini apa yang beliau lihat, ya, apa yang beliau perhatikan. Wa ma ra'aituhu, kata beliau melanjutkan, kata Sayyidah Aisyah melanjutkan, wa ma ra'aituhu aktsara shiyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat beliau berpuasa sebanyak pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Alasannya adalah sebagaimana yang ditanyakan oleh sahabat Nabi Usamah bin Zaid. Sayyiduna Usamah bin Zaid bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Qultu, kata beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu fi Sya'ban. Aku tidak melihatmu berpuasa sebanyak pada bulan Sya'ban. Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, dzalika syahrun, bulan Sya'ban adalah sebuah bulan, yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan, yang banyak dilalaikan oleh manusia, yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun, dan bulan Sya'ban adalah sebuah bulan, turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, yang diangkat amal-amal perbuatan manusia selama setahun secara umum ke suatu tempat di langit yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sang pemilik dan pencipta alam semesta. Fa uhibbu an yurfa'a amali, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana shaim, dan aku senang apabila amal perbuatanku diangkat ke langit, diangkat ke suatu tempat di langit dalam keadaan aku sedang berpuasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan lain-lain. Hadirin sekalian, bahkan terkadang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, beliau menyambung berpuasa di bulan Sya'ban dengan puasa di bulan Ramadan. Itu artinya beliau terkadang berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Sebagaimana diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana ahabba syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'banu thumma yasilahu bi Ramadan. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i. Bulan yang paling disenangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa sunnah di dalamnya adalah bulan Sya'ban. Kemudian beliau menyambungnya dengan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang berpuasa Sya'ban sebulan penuh, dan terkadang beliau berpuasa di sebagian besar bulan Sya'ban, sebagaimana di dalam sebuah hadis yang tadi sudah kami baca di awal, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah, dengan demikian salah satu keutamaan bulan Sya'ban adalah bahwa di bulan Sya'ban inilah amal-amal perbuatan kita diangkat, dilaporkan ke suatu tempat di langit. Langit, sebagaimana kita tahu, adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada di antara kita yang memiliki asumsi, memiliki anggapan bahwa ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa uhibbu an yurfa'a amali, atau sabda baginda Rasulullah di dalam hadis yang sama pada bagian sebelumnya, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Jangan sampai ada di antara kita yang memiliki anggapan bahwa yang beliau maksud amal-amal perbuatan kita dilaporkan ke Tuhan yang ada di atas, Tuhan yang ada di langit, karena di dalam berbagai kesempatan guru-guru kita dan para ulama ahli sunnah wal jamaah secara keseluruhan dari masa ke masa sepakat menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat. Dia ada, tetapi keberadaannya tidak di atas, tidak di langit, dan juga tidak di atas arsy. Jadi yang dimaksud wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin,
Kata para ulama, yang dimaksud adalah bahwa amal perbuatan secara umum dalam setahun, amal-amal perbuatan manusia dalam hitungan 1 tahun, itu diangkat dan dilaporkan ke suatu tempat di langit yang merupakan tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, pada bulan Sya'ban terdapat satu malam yang penuh keberkahan, satu malam yang penuh kemuliaan, yaitu malam nisfu Sya'ban, malam tanggal 15 Sya'ban, yang tahun ini, tahun 1443 Hijriah ini jatuh pada hari Kamis depan. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 7 Sya'ban, itu artinya tanggal 14 malam pertengahan Sya'ban, malam 15 Sya'ban jatuh pada hari Kamis depan. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa hadis yang menjelaskan kepada kita semuanya mengenai keutamaan malam nisfu Sya'ban dan juga kemuliaan hari pertengahan Sya'ban, yaitu tanggal 15 Sya'ban. Sebagian hadis-hadis itu dhaif derajatnya, dinyatakan dhaif derajatnya oleh para ulama, dan sebagian hadis yang diriwayatkan oleh para ulama hadis terkait dengan keutamaan malam nisfu Sya'ban sanadnya adalah kuat. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa seluruh hadis, tidak benar jika dikatakan bahwa seluruh hadis yang menjelaskan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban semuanya adalah dhaif, apalagi dikatakan semuanya adalah palsu sebagaimana dikatakan oleh sebagian kalangan. Ini tidak benar. Menurut para ulama hadis, ada sebagian hadis yang berbicara tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, ini yang dinyatakan sebagai hadis-hadis yang sanadnya kuat oleh para ulama hadis. Di antara hadis yang biasa kita dengar dan biasa diriwayatkan oleh para ulama yang menjelaskan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'bana faqumu lailaha wa sumu naharaha." Apabila telah datang malam nisfu Sya'ban, maka dirikanlah malam itu dengan berbagai ketaatan. Jadi qiyamul lail itu yang dimaksud bukan hanya salat, ya, tetapi melakukan berbagai ibadah, melakukan berbagai ketaatan di malam hari. Itu juga disebut sebagai seseorang yang yaqumul lail atau qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu tidak hanya salat, tetapi juga bisa berupa membaca Al-Quran, berzikir, memperbanyak bacaan istighfar, memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berbagai ketaatan yang lain. Jika telah datang malam nisfu Sya'ban, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, maka dirikanlah malamnya dengan berbagai ketaatan, hidupkanlah malamnya dengan berbagai ketaatan kepada Allah, salat, zikir, dan lain sebagainya. Wasumu naharaha, dan berpuasalah kalian pada tanggal 15 Sya'ban yang merupakan pertengahan bulan Sya'ban. Hadirin sekalian, para ulama mengatakan terkait dengan puasa di bulan Sya'ban. Para ulama fiqih, sebagaimana diajarkan oleh guru-guru kita, bahwa tidak sah dan tidak boleh, tidak sah, la yasih wa la yajuz, la yajuz ay haram, ya, tidak sah dan tidak boleh, haram hukumnya apabila seseorang berpuasa pada pertengahan paruh kedua bulan Sya'ban, mulai tanggal 16 Sya'ban, 17 Sya'ban, dan seterusnya, kecuali apabila disambung dengan hari sebelumnya. Jadi apabila kita sudah berpuasa tanggal 15 Sya'ban, maka tidak haram bagi kita untuk melanjutkan berpuasa pada paruh kedua bulan Sya'ban, karena kita telah menyambungnya dengan hari sebelumnya, yaitu pada, meskipun hanya satu hari, yaitu pada tanggal 15 Sya'ban. Sekali lagi, kalau kita sudah berpuasa pada tanggal 15 Sya'ban, puasa sunnah sebagaimana dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita boleh dan sah melakukan dan menyambung puasa pada tanggal 16 Sya'ban dan seterusnya. Begitu juga kalau ada seseorang yang sudah memiliki wirid puasa, artinya dia sudah terbiasa berpuasa, memiliki rutinitas puasa, istiqamah melakukan puasa sunnah Senin Kamis, kemudian disambung
dengan paruh kedua mulai tanggal 16 Sya'ban dan seterusnya, ini juga tidak mengapa, sah dan boleh. Begitu juga seseorang yang sudah terbiasa memiliki rutinitas secara istiqamah melakukan puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa, sehari berpuasa, hari berikutnya tidak berpuasa, dan begitu seterusnya. Kemudian disambung dengan paruh kedua di bulan Sya'ban, maka ini juga sah dan boleh. Begitu juga kalau ada seseorang yang memiliki tanggungan puasa Ramadan, kemudian dia mengqadha puasa Ramadan itu di paruh kedua bulan Sya'ban, ini juga sah dan boleh. Hadirin rahimakumullah, hadis lain yang terkait dengan keutamaan malam nisfu Sya'ban adalah apa yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini dinilai sahih oleh seorang pakar hadis kenamaan Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya, di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Beliau meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'u Allahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, At-Tabarani, Al-Baihaqi dan lainnya. Allah Subhanahu wa taala merahmati makhluknya, merahmati hambanya dengan rahmat khusus. Karena sebagaimana kita tahu bahwa rahmat umum diberikan oleh Allah kepada siapapun. Di dunia, rahmat Allah yang umum diberikan kepada siapapun, kepada orang yang taat, kepada orang yang tidak taat, kepada orang yang sholat, kepada orang yang tidak sholat, kepada muslim, kepada musyrik, kepada orang yang musyrik, kepada orang yang memiliki hasud, kepada orang yang benci kepada umat Islam, kepada orang yang memerangi umat Islam, bahkan kepada binatang. Rahmat Allah berlaku umum bagi siapapun, termasuk binatang-binatang yang tidak berakal, semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah rahmat yang umum, yaitu apa? Bisa berjalan, bisa bernafas, bisa berbicara, bisa mencari makanan dengan leluasa, bisa melihat dengan mata, bisa mendengar, bisa mencium bau-bauan, bisa menikmati keindahan alam. Ini semuanya adalah rahmat umum yang diberikan di dunia kepada siapapun, tidak pandang bulu. Muslim, non-muslim, semuanya dapat. Orang yang taat, orang yang tidak taat, semuanya dapat rahmat yang umum ini dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tetapi rahmat yang khusus yaitu rahmat yang disertai dengan keagungan derajat. Rahmat yang disertai dengan ketinggian derajat, kemuliaan, ini tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada orang-orang tertentu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Yang dimaksud rahmat di sini adalah rahmat khusus pada malam nisfu Sya'ban. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh makhluknya, seluruh hambanya. Pada malam nisfu Sya'ban Allah mengampuni dosa seluruh hambanya, illa li musyrikin au musyahin, kecuali kepada orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, orang-orang kafir. Au li musyahin, rahmat yang khusus ini pada malam nisfu Sya'ban dan ampunan dosa itu juga tidak diberikan kepada orang yang musyahin. Siapakah orang yang musyahin ini? Orang yang musyahin adalah seorang muslim yang menyimpan permusuhan, kedengkian dan kebencian kepada muslim yang lain karena urusan duniawi. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, At-Tabarani, Al-Baihaqi dan lainnya, dan dinyatakan sebagai hadis yang sahih oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Hadirin rahimakumullah, malam nisfu Sya'ban juga adalah satu di antara 5 malam yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu di dalam kitab Al-Um sebagai malam yang mustajab. Ada 5 malam, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau mengatakan, telah sampai berita kepada kami bahwa dulu pernah dikatakan sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam. Yang pertama adalah malam Jumat, yang kedua adalah malam hari raya Idul Adha, yang ketiga adalah malam hari raya Idul Fitri, dan yang keempat adalah malam 1 Rajab, dan yang kelima, kata beliau di dalam kitab Al-Um, adalah malam nisfu Sya'ban, hari Kamis, malam Jumat depan yang bertepatan dengan tanggal berapa Maret itu ya, silahkan dilihat di kalender. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa peristiwa penting dalam lintas sejarah yang terjadi dalam bulan Sya'ban. Peristiwa-peristiwa penting tersebut tidak terjadi
Secara kebetulan, peristiwa-peristiwa penting tersebut menandakan bahwa bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang penting di dalam sejarah Islam. Yang pertama adalah pada tahun kedua Hijriah, pada bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ini artinya apa hadirin sekalian? Selama 15 tahun kurang lebih umat Islam belum diwajibkan melakukan puasa Ramadan. Ini menunjukkan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa menangi, kata orang Jawa, mendapati berpuasa di bulan Ramadan itu sebanyak 9 kali. Dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam untuk berpuasa Ramadan yang bertepatan dengan bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Ini menunjukkan bahwa pemberlakuan syariat Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertahap. Salat terlebih dahulu diwajibkan sebelum hijrah, sedangkan puasa Ramadan baru diwajibkan setelah umat Islam, umat Nabi Muhammad, para sahabat ketika itu hijrah dari Makkah menuju ke Al-Madinah Al-Munawwarah, tepatnya pada tahun kedua Hijriah. Dan hal itu wahyu itu turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita semuanya bahwa kita di dalam mengemban amanah dakwah, kita di dalam mendakwahkan akidah ahli sunnati wal jamaah, ajaran para ulama ahli sunnati wal jamaah kepada masyarakat luas, ini juga harus kita lakukan secara bertahap, sebagaimana pemberlakuan syariat di awal-awal dakwah Islam juga terjadi secara bertahap. Hadirin, yang kedua, pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah terjadi perang Banil Mustalik. Kemudian yang ketiga, di antara peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban adalah pada tahun 333 wafat seorang ulama besar, salah seorang imam ahli sunnati wal jamaah, yaitu al-Imam Abu Mansur al-Maturidi. Yang keempat, pada bulan Sya'ban juga di tahun 324 Hijriah wafat imam kita, pendiri madhab yang kita ikuti secara akidah, yaitu al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau wafat pada tahun 324 di bulan Sya'ban. Perlu kita tegaskan dan berulang kali kita garis bawahi bahwa kedua imam yang agung ini, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, keduanya tidaklah membawa akidah baru. Keduanya tidaklah membawa sesuatu yang baru sama sekali, yang berbeda dengan apa yang dibawa dan diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat seorang petani, keduanya hanya menyiram tanaman, memupuk tanaman, memagari tanaman itu dari setiap orang yang ingin merusaknya, dari setiap orang yang ingin melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak tanaman itu. Beliau berdua ibaratnya tidak menanam benih karena benihnya sudah ada. Beliau berdua tidak membawa akidah yang baru karena akidahnya sudah ada, yaitu akidah yang diajarkan dan disebarluaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Yang beliau berdua lakukan adalah menjaga akidah ini, melestarikan akidah ini, memurnikan akidah ini, menyampaikan dan menyebarluaskan akidah ini ke segenap penjuru, ke seantero dunia, dan kemudian dibantu oleh murid-murid beliau, para pengikut beliau yang secara gigih memperjuangkan akidah yang dulunya diperjuangkan dan disebarluaskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Yang beliau berdua lakukan adalah memperjuangkan akidah Rasulullah, menyebarluaskannya, membentenginya dari setiap orang yang ingin merusaknya. Karena berbagai tantangan pada masa beliau yang luar biasa, sehingga beliau memfokuskan diri untuk menjaga akidah yang suci ini, melestarikan akidah yang mulia ini, memperjuangkan akidah Rasulullah ini, sehingga saking besarnya jasa beliau berdua, setiap ulama yang datang setelah beliau berdua menisbatkan diri mereka ke madhab akidah, ya, bukan akidahnya, akidahnya sudah ada, yaitu akidah Rasulullah, akidah Islam. Madhab akidah
yang dicetuskan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau berdua telah mensistematiskan penjelasan terkait dengan akidah Rasulullah. Beliau berdua menambahkan dalil-dalil aqli yang sangat kuat, ya, sehingga bisa memagari akidah yang suci dan mulia ini dari serangan-serangan yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah, kaum Jabriyah, kaum Qadariyah, kaum Syiah, dan golongan-golongan lain yang akidah mereka, ajaran mereka bertentangan dengan akidah dan ajaran yang disebarluaskan serta diperjuangkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Setelah kemunculan dua imam yang agung ini, para ulama dari masa ke masa, kalau tidak Asy'ariyah pasti Maturidiyah. Para ulama yang datang setelah kedua imam yang agung ini secara akidah, kalau tidak bermadhab Asy'ari pasti bermadhab Maturidi. Apakah keduanya ada orang yang usil? Kenapa kalian tidak ikut akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa harus mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi? Gugatan-gugatan seperti ini seringkali kita dengar. Bagaimana cara menjawabnya? Kita katakan bahwa mengikuti madhab Asy'ari secara akidah atau madhab Maturidi secara akidah, mengikuti madhab Syafi'i secara fiqih, itu bukan berarti kita meninggalkan Quran dan hadis, tetapi mengikuti madhab itu hakikatnya dua. Yang pertama adalah kita memahami Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman Imam Asy'ari dan Imam Maturidi secara akidah, mengikuti pemahaman Imam Syafi'i secara fiqih. Orang-orang yang menggugat kita, kenapa tidak langsung mengikuti akidah Al-Quran? Kenapa tidak langsung mengikuti akidah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah? Kenapa harus mengikuti madhab Asy'ari atau madhab Maturidi secara akidah? Pada prakteknya orang-orang yang menggugat kita seperti itu, orang-orang yang berkuar-kuar seperti itu, pada hakikatnya secara prakteknya mereka memahami Quran dan hadis tidak langsung merujuk kepada Quran dan hadis. Artinya mereka tidak langsung mengikuti akidah yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis, tetapi mereka memahami akidah yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis dari siapa? Dari guru-guru mereka yang jauh tingkatannya, dari Imam Asy'ari, dari Imam Maturidi, dari Imam Syafi'i. Kemudian hakikat bermadhab yang kedua, hakikat bermadhab yang pertama adalah kita memahami Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman imam madhab dan sesuai dengan pemahaman para ulama madhab. Dan ini lebih selamat daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi yang mengikuti pemahaman guru-guru mereka yang jauh sekali kemampuan mereka dari tingkatan Imam Syafi'i, Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Hakikat bermadhab yang kedua adalah memahami Quran dan hadis secara bersanad. Ini adalah hakikat dari bermadhab. Orang yang mengatakan kita tidak boleh mengikuti madhab, mereka tidak paham. Sejatinya bermadhab adalah bersanad. Sejatinya bermadhab itu adalah memahami Quran dan hadis, mempelajari ilmu agama dengan sanad yang bersambung hingga imam madhab, kemudian hingga bersambung ke guru-guru dari imam madhab, dan begitu seterusnya sampai bersambung kepada para sahabat dan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah cara memahami Islam dengan selamat, cara memahami Islam dengan benar. Harus bersanad, ya. Kalau tidak bersanad seperti yang terjadi pada beberapa orang, maka pemahaman mereka terhadap Quran dan hadis akan ngawur sama sekali, bahkan melenceng dari apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, dan akan menabrak ijma' kesepakatan yang telah disepakati oleh para ulama sebelumnya. Dengan bermadhab, maka kita akan bisa memahami Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para ulama dari masa ke masa. Dengan bermadhab, kita juga memahami Quran dan hadis secara bersanad, secara bersambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah jalan keselamatan yang harus kita pertahankan, yang harus kita lestarikan. Jangan hiraukan orang-orang yang mencela Asy'ari, mencela Maturidi, mencela madhab secara keseluruhan, karena mereka memang orang-orang yang selalu usil menggugat apa yang sudah menjadi keyakinan kita dan apa yang sudah menjadi keyakinan dan ajaran para ratusan juta umat Islam di berbagai belahan dunia dari masa ke masa.
Hadirin, demikian kajian singkat pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nuhallil wa nusalli 'alan nabi la ilaha illallah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.